Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Semangat pagi, pagi, luar biasa, tetap semangat. Yang terhormat Bapak Ibu dan hadirin semuanya yang berbahagia. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Walaupun hujan sedikit ya, semoga sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah. Pertama-tama kita menjaga bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini menjadikan manfaat buat kita semuanya. Tak lupa untuk yang muslim kita menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tentunya kita selaku umatnya mengharapkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, izin saya menyampaikan pada kegiatan hari ini terkait dengan agenda pembelajaran untuk agenda 3, kedudukan dan peran PNS dalam mendukung smart government. Untuk itu, izin saya sesikin. Bagaimana? Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Suara saya jelas? Kelihatan Pak, kelihatan jelas Pak, jelas. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan strategi pembelajaran pada agenda 3 yang merupakan tugas workshop, yaitu terkait dengan kedudukan dan peran PNS dalam mewujudkan smart government, ya, dan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku tentunya. Saya Asep Jainuddin, Widya Suara, Balai Dikat Aparatur Kelautan dan Perikanan Sukamandi. Sesuai dengan keputusan Kepala LAN nomor 13 garis miring K1 garis miring PDP 07 tahun 2002 tentang pedoman penyelenggaraan latsar CPNS. Nah, di sini kita melaksanakan kegiatannya dalam bentuk blended learning, pembelajaran jarak jauh, di mana JP-nya 1 JP atau setara 74 hari kerja. Dilaksanakan dengan kegiatan MOC, masif open online course, ya, pembelajaran jarak jauh, kemudian dengan distancing learning, kemudian dengan klasikal. Tentunya dalam MOC ini dilaksanakan dengan 6 JP itu pada hari ke-12 dan hari ke-13 setelah materi agenda 1 dan 2 tentunya. Serta belajar secara mandiri. Kemudian dalam distancing learning itu dilaksanakan pada hari ke-8 sampai hari ke-10. Jadi kurang lebih 3 hari, di mana dalam satu harinya kita menggunakan pola 203 tentunya dalam kegiatan distancing learning ini, di mana 5 JP secara sinkronus dan 15 JP secara asinkronus. Untuk 5 JP itu sendiri terdiri dari 2 JP untuk di hari pertama, hari kedua melaksanakan asinkronus, dan hari ketiga 3 JP melaksanakan sinkronus. Untuk asinkronus ini polanya 6 sampai 9, 6, 9 dan 0 ya, tentunya hari pertama dan hari kedua, jadi 15 JP. Untuk klasikal kita laksanakan 5 JP itu pada hari ke-4 pada kegiatan secara offline. Untuk proses pembelajarannya, hari pertama ini secara sinkronus waktu 2 JP kita laksanakan dan perkenalan dan bangun suasana pembelajaran yang kondusif. Tentunya kita belum saling kenal, sampai kepada peserta dan mereka juga memperkenalkan, karena peserta juga dibagi dalam hanya 10 orang mungkin secara kelompoknya, ya. Kemudian tanya jawab, pengalaman dan pemahaman. Kalau mereka hasil pembelajaran dari mandiri atau emosi tersebut, bagaimana mereka memahami materi secara pembelajaran secara mandiri, ya, tentunya. Tentunya kita perkuat dan dalami lebih lanjut. Tentunya kita juga sampaikan dalam bentuk interaktif, bisa dengan ice breaking ataupun kegiatan-kegiatan yang tentunya memberikan stimulus dan merangsang mereka untuk lebih dapat saling berinteraksi, sehingga jadi dua arah
pembelajaran. Kemudian penjelasan tujuan pembelajaran overview modul agenda 3 seketika dengan agenda 4 ya. Tentunya agenda 3 dan agenda 4 ini ada hubungannya terkait dengan habit, di mana di situ kita akan dalam aktualisasi itu teori menjadi praktek, konsep menjadi konstruk, dan gagasan menjadi kegiatan secara kreatif. Itu di hari pertama dan hari kedua. Kemudian dalam asinkronus, waktunya kurang lebih 6 JP, peserta belajar mengerjakan tugas-tugas ya. Nanti sampaikan dalam sinkronus tadi itu apa-apa saja kegiatan-kegiatan selama melaksanakan distancing learning ini. Disampaikan oleh pengampu apa saja yang harus menjadi tugas dan kewajiban peserta, dan tentunya juga selaku pengampu juga melaksanakan tugas dan kewajibannya. Terkait dengan manajemen ASN ya, kemudian menonton video, kemudian kuis ya, dan membuat learning journal terkait dengan manajemen ASN. Nanti bagaimana caranya mereka mengupload ke dalam tugas masing-masing baik atau secara mandiri atau secara individual. Kemudian di hari kedua ini karena asinkronus ya, kita peserta mengerjakan tugas-tugas kaitannya mungkin di awal yang pertama tadi dengan menggunakan manajemen ASN, sekarang materi pelatihan kedua itu Smart ASN ya. Tentu peserta juga diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara mandiri, menonton video materi Smart ASN, kuis, mengerjakan tugas individu kuis, membuat jurnal ya, dan tentunya membuat kelompok secara berdiskusi ya. Dan tentunya kita menggunakan fasilitas yang sekarang saat digital, bisa menggunakan WA siapa-siapa yang menjadi tugas kelompok, ataupun di hari pertama disampaikan kelompoknya dibagi kelompok apa saja. Dibagi bisa dengan 3 orang dalam satu kelompok ya. Kemudian yang berikutnya adalah sinkronus. Sinkronus adalah kemudian membangun suasana pembelajaran yang kondusif dan mereview sinkronus hari pertama ya. Jadi mereview kembali di hari pertama, kemudian menyampaikan paparan tugasnya baik secara pimpinan atau kelompok ya, kemudian pembahasan dan kembali penguatan ya terkait dengan isu dan manajemen ASN, ASN di unit kerjanya. Baru kita curah pendapat dengan materi manajemen ASN itu bagaimana dan semangat ASN-nya. Ya, tentunya kita sampaikan bagaimana cara membuat perencanaan, mengorganisir, menggerakkan, dan mengendalikan dari tugas yang kita laksanakan sesuai dengan SKP yang ada, dan tentunya dengan tujuan atau goal yang ingin dilaksanakan ataupun tujuan dari organisasi apa terkait dengan manajemen ASN-nya dan smart ASN-nya. Untuk smart ASN-nya ya tentunya ini terkait dengan digitalisasi sekarang dan kondisi-kondisi yang ada sekarang dengan semakin cepat. Tentunya kita selaku PNS ya dapat lebih meningkatkan lagi kompetensi yang harus kita miliki. Kemudian yang berikutnya adalah pendalaman untuk penguatan materi terkait dengan aktualisasi teknologi digital dan aplikasinya. Ya tentunya di sini juga peserta bisa melihat kondisi yang ada atau excitingnya di organisasi, di UPT-nya terkait dengan manajemennya, ASN ataupun smart ASN yang ada dalam mendukung daripada organisasi untuk berjalan lebih lancar dan lebih cepat lagi. Kemudian terkait dengan alur proses daripada alur pikir proses penyusunan rancangan aktualisasi Latsar CPNS, di sini diterangkan, saya ambil dari modul habituasi, di mana para peserta mengidentifikasi daripada isu yang ada ya, kemudian 5 deskripsikan isu yang ada tersebut ya. Ini di environmental scanning ya, di mana kemudian dilaksanakan teknik isu scan ya, lalu menggunakan teknik lapisan pakai alat USG terkait untuk menetapkan salah satu isu ya. Baru buatlah kalimat isunya dan kalimat negatif tentunya bisa menggunakan kurangnya, belum optimalnya, masih rendah dan seterusnya. Baru untuk menguatkan lagi digunakan dengan teknik fishbone ya, dan teknik problem solving untuk menemukan gagasan kreatifnya. Baru setelah itu wujudkan dalam kegiatan-kegiatan ya, sesuai dengan nanti yang ada di agenda keempat. Untuk selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, keterkaitan agenda 3 dan agenda 1, 2, dan 4 adalah ini masih bersambung dengan tadi analisis pikir proses penyusunan rancangan ya, aktualisasi dan terkait agenda, di mana di agenda 1 ini
terkait dengan sikap dan perilaku bela negara, itu ada wawasan kebangsaan dan bela negara, analisis kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Di agenda satu ini memperkuat, memperkuat dalam arti salah contohnya adalah untuk kita mendiagnosis, untuk kita mencari identifikasi isu, ya kan, memberikan eksplorasi terkait dengan isu yang ada di tempat tugas ada dari peserta laksar sesuai dengan tusi dan organisasinya, nantinya menggunakan analisis isu kontemporer dan wawasan kebangsaannya bagaimana adik-adik melaksanakan kegiatan di sana terkait dengan cinta tanah air, bela negara, rasa bangga memiliki bangsa Indonesia, dan kemampuan awal bela negara ya. Tentunya dengan kesiapsiagaan bela negara juga adik-adik harus kuat ya, harus teguh apalagi di daerah-daerah yang jauh ataupun di daerah terdepan, di pulau-pulau ya, tentunya harus semangat baik dari jiwa dan rohani. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di manajemen ASN dan agenda 3 ASN ini saya sampaikan adalah isu penyambi tugas kreatif dan kegiatan semuanya didukung juga oleh agenda 2. Di agenda 2 ini adalah berakhlak, orientasi pelayanan ya, bagaimana ada yang melayani, karena kita memang sebagai ASN ini, saya mengundang ASN nomor 514 adalah sebagai pelayan pelaksana kerjaan publik dan perat persatuan dan kesatuan, tentunya di situ harus cepat ya, harus tanggap respon ya, dan lebih baik lagi. Kemudian yang berikutnya adalah akuntabel ya, tentunya harus bertanggung jawab ya, tentunya harus ini kan terkait dengan nilai-nilai integritas, nilai anti korupsi ya, tentunya kita harus jujur, adil, disiplin ya, kerja keras, tanggung jawab, peduli, sederhana, dan seterusnya. Kemudian harmonis ya, dalam kegiatan harmonis ini tentunya harus saling bersama melaksanakan kegiatan atau ini ya, guyub gotong royong ya, barengan, tidak ada saling menjaga nilai-nilai secara madani ya, tentunya secara madani ya, harmonis, kegiatan-kegiatannya berjalan dengan baik, saling tepat seliro. Kemudian yang berikutnya adalah kompeten ya, tentunya ada semakin meningkatkan lagi, apalagi dengan agenda 3 ini harus ASN, smart ASN dan manajemen ASN yang teknologi yang ada secara digital sekarang implikasinya bagaimana juga. Kemudian yang berikutnya adalah loyal ya, tentunya kita harus loyal kepada negara ya, kepada organisasi ya, kemudian kepada tempat kita bertugas juga. Kemudian yang berikutnya adalah adaptif ya, dia harus sesegera mungkin harus bisa dapat melaksanakan semua yang menjadi tusi dan sesuai dengan SKP yang ada ya, tentunya dikasih dari secara pribadi ya, lingkungan, kemudian dari sarana dan prasarananya ya, menyesuaikan tempat ada di berada. Yang terakhir adalah kolaboratif. Nah, ini kolaboratif ini tentunya ya saling bekerja sama ya, bekerja sama antara satu dengan yang lainnya dalam tugas untuk mencapai tujuan daripada organisasi, sehingga organisasi bisa dapat lebih baik lagi, ada yang dapat memberikan warna dan meningkatkan kinerja, tentunya meningkatkan kinerja dari organisasi dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi, dan tentunya ada juga bisa menjadi role model ya, bukan berarti yang tua yang role model juga, tapi ada bisa menerapkan nilai-nilai berakhlak core value sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi terkait dengan core value ASN tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan strategi pembelajaran di agenda 3. Semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Sehat selalu ya. Sebelum ditutup ada sebuah pantun, buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bisa bertemu lagi kemudian hari. Terima kasih. Semangat pagi. Pagi, pagi, luar biasa, tetap semangat.
materi bermanfaat dan barokah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Shalom, salam kebajikan. Terima kasih.